Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang belajar agama ini garis besarnya ada dua macam. Ada yang belajar kemudian menjadi pintar, tetapi sedikit yang belajar kemudian berilmu. Pintar itu berarti tamyiz. Anda bisa membedakan antara baik dan buruk, antara tauhid dan syirik, antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dan bid'ah, antara yang maslahat dan yang merugikan. Jadi kalau proses belajar ini telah memungkinkan Anda untuk membedakan baik dan buruk, berarti proses belajar ini telah menyampaikan Anda kepada pintar. Mana yang halal, mana yang haram Anda udah ngerti. Itu dinamakan pintar. Akan tetapi pintar, cerdas, bukan tujuan utama proses belajar agama, melainkan menjadi orang yang berilmu. Ilmu, ibu-ibu dan bapak-bapak, adalah sesuatu yang Anda fahami, kemudian membuat Anda semakin dekat dengan Allah. Itulah ilmu. Jadi kalau hari ini ada 4 pelajaran, lalu ke-4 pelajaran ini membuat Anda semakin dekat dengan Allah, ini dinamakan ilmu. Besok belajar lagi. Kemudian Anda pun mencatat 4 pelajaran lagi. Selanjutnya 4 pelajaran itu membuat Anda mendekati Allah lagi. Itu baru dinamakan ilmu. Makanya definisi ilmu bagi Allah adalah khasyah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu hanya merekalah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang-orang yang berilmu hanya merekalah yang memiliki rasa takut kepada Allah. Dalam ayat ini definisi ilmu bagi Allah adalah rasa takut.
Rasa takut yang membuat Anda tidak berani melanggar perintah. Rasa takut yang membuat Anda tidak berani melanggar larangan. Jadi kalau rasa takut itu telah menghilangkan dua keberanian ini, tidak berani melanggar perintah, juga tidak berani melanggar larangan, berarti Anda sudah berilmu. Makanya tadi saya katakan bahwa hanya sedikit orang yang belajar yang mendapatkan ilmu, karena mayoritas orang yang belajar hanya mendapatkan pinter. Karena hakikatnya ilmu adalah pemahaman yang membuat Anda semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan pengantar ini evaluasi bagi semua kita yang hadir, bahwa proses pembelajaran kita yang sesungguhnya adalah bahwa kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, di pagi hari kan kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman. Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibu, saya ingin jelaskan lagi pengertian makin dekat dengan Allah. Pengertian terdalam bahwa Anda dekat dengan Allah, bahwa Anda semakin merasa akrab dengan Allah. Karena dekat dengan Allah tanpa rasa akrab itu tidak mungkin. Jadi kalau memang Anda sudah dekat dengan Allah, maka mau tidak mau Anda akan merasa akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya katakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu surganya dunia ini adalah rasa akrab Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Maka di antara malapetaka kita dalam bertuhan, kita tuhankan Allah itu tanpa rasa akrab. Kita hadir di hadapan Allah dengan salat kita, kita memanggil Allah dengan doa kita, kita menyanjung Allah dengan zikir kita, tapi hati ini kering. Tidak ada rasa akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, tujuannya belajar adalah ilmu, hakikatnya ilmu adalah semakin dekat dengan Allah, dan bukti dekat dengan Allah bahwa Anda akrab dengan Allah itu. Akrab dengan Allah. Anda rasakan bukan betapa nikmatnya akrab dengan manusia yang baik. Nah, rasa akrab dengan manusia, ada nggak rasa akrab seperti itu dengan Allah? Padahal Allah mestinya di atas itu semuanya. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita memasuki pembahasan yang ke-25 dari nama-nama Allah Asmaul Husna, yaitu Malikul Mulk, pemilik kekuasaan atau raja di atas segala raja. Sebetulnya dari dua suku kata Malikul Mulk, yang menjadi Asmaul Husna hanya suku kata yang pertama, yaitu Malik. Hanya saja ayat 26 dalam surat Ali Imran menyebutkan Malik itu gandengan dengan mulk, maka penulis menyebutkannya bergandengan juga. Malikul Mulk. Asal arti dari Malik Anda lihat dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin artinya yang maha berkuasa. Maha berkuasa. Tetapi ada dua kekuasaan Bapak Ibu. Terkadang kekuasaan itu karena wewenang. Terkadang pula kekuasaan itu karena kepemilikan.
Bapak Presiden itu berkuasa karena wewenang. Tapi orang-orang kaya itu berkuasa karena kepemilikan. Bandingkan nama Allah yang ke-25 dan yang ke-27. Yang ke-27 Malik. Mim, lam, ka, tidak ada yang panjang. Lalu yang ke-25 Malik, ma-nya panjang. Gampangnya bandingkan Fatihah dengan surat An-Nas. Dalam Fatihah Anda mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dengan memanjangkan ma. Sekarang coba baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, tidak ada yang panjang. Dua-duanya berarti maha berkuasa. Ma dengan memanjangkan ma, maha berkuasa atau maha kuasa. Malik seperti dalam surat An-Nas tanpa ada yang panjang juga maha berkuasa. Lantas apa beda dari dua kekuasaan ini? Kekuasaan karena memiliki itu dinamakan Malik, memanjangkan ma. Tapi kalau kekuasaan karena wewenang itu tanpa memanjangkan, Malik. Jadi kalau Anda pergi ke Saudi, di sana ada raja berkuasa karena dia punya wewenang, maka dia dinamakan dengan panjang atau pendek? Pendek. Karena memendekkan menjadi Malik seperti dalam surat An-Nas artinya yang maha berkuasa dengan wewenangnya. Kalau Malik yang maha berkuasa dengan kepemilikannya. Baik. Mana yang lebih tinggi antara kekuasaan wewenang dan kekuasaan milik? Kekuasaan wewenang lebih tinggi. Bapak Prabowo bisa mencabut milik Anda, tapi Anda nggak bisa mencabut jabatan dia. Kenapa? Karena kekuasaan wewenang lebih tinggi daripada kekuasaan baik. Udah ngerti sampai di sini? Kekuasaan wewenang lebih tinggi daripada kekuasaan milik. Makanya Maliki Yaumiddin boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Qiraah Hafaz yang berlaku di Indonesia dan negara Asia secara umum, ma-nya panjang. Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Anda pergi ke Maroko, mereka menggunakan qiraah Warsh. Mereka tidak memanjangkan ma. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau ma-nya panjang, Malik, lalu dirubah pendek, Malik artinya Anda meninggikan yang rendah. Karena Malik lebih rendah daripada Malik. Tetapi dalam surat An-Nas pendek nggak boleh dipanjangkan, karena itu namanya merendahkan yang tinggi. Sebab Malik lebih tinggi daripada Malik. Kalau Anda baca dengan panjang, itu berarti yang tinggi direndahkan. Salah kalau Anda katakan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, panjangkan ma. Anda mengubah makna yang tinggi menjadi makna yang rendah, nggak boleh. Tapi dalam Fatihah Malik memiliki, Malik berkuasa dengan wewenang. Boleh Anda baca dengan panjang, karena kalau dibaca panjang berarti Anda mengubah makna yang rendah menjadi makna tinggi. Maka Anda boleh membaca
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh dibaca pendek juga. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh. Kecuali ayat 26 dalam surat Ali Imran. Itu tidak boleh dibaca pendek. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'. Malikal mulk. Bolehkah ma-nya dibaca pendek? Tidak boleh. Kenapa? Maknanya rusak. Kenapa rusak? Malikal mulk. Mulk artinya adalah kekuasaan, wewenang. Kalau ma dibaca pendek, berarti kekuasaan wewenang juga. Maknanya rusak. Makanya di dalam ayat 26 surat Al-Mulk itu, Malik nggak boleh diganti menjadi Malik, supaya tidak terjadi pengulangan dengan kata berikutnya, yaitu mulk. Qulillahumma malikal mulk. Malik, mulk. Mulk itu kekuasaan, wewenang. Jadi kalau Anda pendekkan Qulillahumma malikal mulk, itu sama saja. Al-mulk adalah infinitif, Malik adalah kata sifat, tapi intinya sama-sama kekuasaan, wewenang. Jadi tidak boleh. Baiklah Bapak Ibu, jadi jangan lagi nanti heran kalau Anda buka-buka atau scroll di media sosial lalu ketemu dengan qiraah orang Maroko. Ya, kawan-kawan kita di Maroko, Aljazair, mereka membaca Al-Quran menggunakan qiraah Warsh. Dalam qiraah Warsh, mereka dalam Fatihah tidak membaca ma dengan pendek, dengan panjang, tapi membacanya dengan pendek, dan itu boleh. Karena kalau Malik dibaca Malik, artinya makna yang rendah menjadi tinggi. Tetapi Malik dalam surat An-Nas jangan dirubah. Karena Malik dalam An-Nas kekuasaan wewenang. Kalau Anda panjangkan maka dia menjadi kekuasaan milik. Kekuasaan milik itu rendah. Kalau dirubah menjadi panjang berarti Anda menurunkan yang tinggi. Jadi tidak boleh. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, iya, kita lanjut ya. Halaman 91 disebutkan dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama pada surat Ali Imran ayat 26. Saya kira Anda hafal betul itu, karena itu salah satu doa dalam keadaan susah. Itu ada pada halaman 93 doanya. Baik, nanti kita bicarakan. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Satu lagi dalam surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi Malik dalam Al-Quran 2 kali. Dalam Ali Imran yang kedua dalam surat Al-Fatihah. Adapun Malik dalam hadis ada pada doa saat terlilit hutang piutang. Perhatikan ayat halaman 93. Halaman 93 paling bawah. Ada seorang sahabat Nabi kita bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini punya kedermawanan tapi agak aneh. Seorang yang dermawan, suka memberi, suka sedekah, tapi dia tidak punya uang. Sehingga terjadilah tumpukan hutang piutang yang besar di Madinah. Sahabat tahu, Nabi pun tahu bahwa Mu'adz ini banyak hutang.
Akhirnya Nabi kita mengajarkan Muaz radhiyallahu anhu doa agar hutang piutang itu lunas. Ingat ya Bapak Ibu, satu keinginan yang Anda kejar dengan ikhtiar akan Anda dapatkan keinginan, tapi dengan ikhtiar yang sangat letih. Tapi kalau satu keinginan Anda kejar dengan doa, dengan tawakal, baru ikhtiar, maka Anda akan dapatkan keinginan tetapi dengan keletihan yang sedikit. Jadi yang membuat Anda letih mengejar keinginan karena Anda hanya menggunakan ikhtiar saja. Karena orang yang ikhtiar tidak menggunakan tawakal, Allah akan melepaskannya. Tidak ada bantuan Allah, tidak ada kemudahan dari Allah, tidak ada pertolongan Allah. Maka Anda yang mengejar keinginan hanya dengan ikhtiar, kalaupun Anda dapatkan ikhtiar, keinginan itu akan Anda dapatkan setelah keletihan yang luar biasa. Di usia SMA berdoa, ya Allah kasihlah aku kekayaan, habis-habisan bekerja menabung. Tapi karena yang diandalkan ikhtiar, kaya juga, tapi setelah usia nyaris 50 tahun. Apa yang terjadi? Itulah konsekuensinya. Kalau kita mengejar keinginan hanya dengan ikhtiar manusiawi, kalaupun keinginan tercapai tapi dengan keletihan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kita orang yang beriman. Kita pun punya keinginan layaknya manusia-manusia yang lain. Tapi agama yang indah ini ngajarin kita bahwa satu keinginan kejar dengan ikhtiar yang biasa-biasa, tapi dengan doa dan tawakal yang luar biasa. Ini jangan sampai salah ya. Ikhtiarnya biasa aja, tawakal dan doanya yang mesti luar biasa. Jangan dibalik. Kalau dibalik, doanya biasa, ikhtiarnya luar biasa, itu kurang. Jadi ikhtiar saja tapi biasa. Biasa dalam arti tidak perlu membabi apalagi buta. Jadi membabi melek aja nggak usah, apalagi membabi buta. Anda wajib ikhtiar untuk sembuh. Anda wajib ikhtiar untuk sukses, tapi ikhtiar menuju sukses, ikhtiar menuju keinginan biasa aja. Sungguh-sungguh iya, tapi bukan kesungguhan yang membabi buta. Di mana Anda harus luar biasa? Luar biasanya adalah dalam doa dan dalam tawakal. Nah, kalau kita ikhtiar biasa, tawakalnya luar biasa, keinginan akan Anda dapatkan tapi dengan sangat mudah. Kenapa begitu? Salah satu cara kita melibatkan Allah dalam keinginan kita adalah dengan tawakal itu. Begitu satu keinginan Anda tawakalkan kepada Allah, berarti Anda telah melibatkan Allah. Maka semuanya nanti akan penuh kemudahan. Semuanya nanti akan penuh dengan pertolongan-pertolongan. Tapi kalau Anda mengejar keinginan dengan ikhtiar, tidak ada tawakal, artinya Anda cuekin Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam riwayat, man tawakkala ghairillahi wukila ilaihi. Kalau satu urusan tidak disandarkan kepada Allah, maka urusan itu akan diserahkan kepada Anda sendiri. Allah akan lepas tangan dari urusan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, masalahnya tawakal kita tawakal yang cacat. Kenapa? Biasanya tawakal kita tawakal terpaksa, bukan tawakal sukarela. Faham maksudnya? Ini urusan lagi gampang-gampang aja nggak ada tawakal. Begitu urusan sudah rumit, sudah nggak bisa diatasi baru tawakal. Kenapa tawakal ini tidak datang dari sukarela Anda? Tawakal ini baru muncul di saat Anda sudah sangat terpaksa. Ini keliru. Tawakal Anda dalam keadaan terjepit itu udah bagus. Salahnya kenapa tidak dari awal bertawakal? Mestinya ketika proses ini baru dimulai,
Ya, baru dimulai saja, di situ kokohkan tawakal. Prosesnya pun Anda bertawakal. Anda tahu kenapa urusan Anda pada akhirnya mengalami kesulitan? Karena dari awal tawakalnya setengah hati. Ini begitu urusan udah mentok, baru tawakalnya sepenuh hati. Ini mohon dicatat juga, bahwa rata-rata kita bertawakal bukan dengan sukarela kita, tapi tawakal kita adalah dengan keterpaksaan. Udah kejepit, udah terpaksa, udah genting, udah darurat, baru kita tawakal. Padahal kalau dari awal Anda tawakal, Anda nggak perlu darurat, Anda nggak perlu terjepit. Nanti ada nama Allah Al-Wakil. Di sana kita akan mengkaji syarat tawakal itu ada 8. Salah satu syarat tawakal ini dia, istislam. Pasrahkan kepada Allah secara sukarela, bukan karena keterpaksaan. Terpaksa, saya nggak ada kekuatan lagi. Oh, kalau tawakal keterpaksaan ini, walaupun itu tawakal namanya, tapi ini sudah cacat. Di mana cacatnya? Kenapa tidak dari awal datang? Baik jamaah sekalian. Jadi maksudnya di sini, Mu'adz bin Jabal ini punya hutang piutang. Selesaikah hutang piutang hanya dengan doa? Doa ini bagian dari tawakal. Yang jelas Mu'adz bin Jabal ini juga punya ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi petugas zakat di Yaman. Sebagai petugas zakat tentu dia berstatus amil. Seorang amil dari total zakat berhak mendapatkan 1/8. Ya, jadi kalau mustahik zakat itu ada 8, ada fakir, ada miskin. Nah, amil ini mereka mendapatkan 1/8. 1/8 dari total zakat. Ini dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i tidak sesuai kebutuhan saja. Kalau fakir lebih butuh, amil nggak usah dapat. Kalau sabilillah lebih butuh, fakir miskin nggak usah dapat. Kata Imam Syafi'i, soal persentasenya kembali kepada apa yang paling dibutuhkan saat itu. Intinya amil mendapatkan zakat. Jadi Mu'adz bin Jabal oleh Nabi diberikan pekerjaan yang menghasilkan, tapi di samping ikhtiar dan pekerjaan yang menghasilkan itu, Nabi juga memberikan Mu'adz bin Jabal sebuah doa. Apa doanya? Ini doanya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ini doa bagi orang-orang yang sedang terlilit hutang piutang. Ini kalau Anda dalami maknanya, dalam sekali. Baik, Allahumma ya Allah. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Anda memanggil Allah, Allahumma, tapi dengan sepenuh hati Anda, nama Allah ini pasti punya rasa yang tak tergambarkan. Ini nih Anda fokuskan pikiran Anda kepada Allah. Allahumma ya Allah. Anda rasakan sedang memanggil Allah dan Anda rasakan Allah sedang mendengarkan Anda. Sekedar ucapan Allahumma saja, ini pasti ada rasa ruhiyah yang luar biasa. Dan itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, bahwa orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bahwa nama Allah itu menghasilkan getar dalam hati mereka. Nah, tapi itu hati yang udah dibersihkan. Kalau hati ini masih pikir dunia, Allahumma, enggak ada rasa itu.
Kalau hati ini masih berpikir tentang selain Allah, panggilan Allah itu tidak akan berbias apa-apa. Tapi saat hati telah dikosongkan kecuali hanya Allah, lalu Anda memanggil Allahumma, itu getarannya luar biasa. Maka ayat dalam surat Al-Anfal itu adalah satu kebenaran. Jadi kalau Anda berpikir, saya berkali-kali nyebut Allah itu tidak ada getaran sama sekali. Jawabannya karena di hati itu masih ada selain Allah. Ingat ya ibu-ibu, konsep berhubungan dengan Allah itu menggunakan tauhid. Jadi apapun hubungan dengan Allah, kalau tidak menggunakan konsep tauhid, hubungan itu hubungan mati rasa. Tidak ada rasanya sama sekali. Makanya ketika Anda mengatakan Allahumma, tapi hati Anda masih sesak dengan selain Allah, nama Allah itu tidak akan hasilkan getar apa-apa. Tapi sudahlah, kosongkan hati, kosongkan pikiran. Satu-satunya isi hati dan pikiran hanya Allah. Ketika itu Anda memanggil Allahumma, panggil satu kali, Allahumma dua kali, Allahumma tiga kali, Anda akan rasakan. Jemaah sekalian, Malikal mulki, Engkaulah yang maha memiliki segala kekuasaan. Jadi kalau penguasa-penguasa yang sekarang minjam, pemiliknya siapa? Malikal mulk, Engkaulah pemilik kekuasaan. Karena Engkau pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya, hanya Engkau yang mampu memberikannya kepada yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan hanya Engkau pula yang mampu mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Kau kehendaki. Tu'izzu man tasya, Engkau tinggikan, Engkau muliakan orang yang Kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, Engkau lemahkan, Engkau rendahkan orang-orang yang Engkau kehendaki. Sambungannya, biyadikal khair. Apa artinya? Hanya di tanganmu segala kebaikan. Tidak ada kebaikan melainkan hanya di tanganmu. Aku ingin uang, kebaikan, semua keinginan kita dinamakan kebaikan. Karena kalau tidak baik Anda pasti nggak ingin. Betul? Uang itu kebaikan tidak? Kebaikan karena Anda ingin. Kesehatan itu kebaikan karena Anda ingin. Semua keinginan Anda dinamakan kebaikan. Sebab kalau tidak baik Anda pasti nggak ingin. Lantas di mana semua keinginan itu berada? Biyadikal khair, ya Allah, segala kebaikan hanya ada di dalam genggaman tangan. Berikutnya, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau maha mampu segala-galanya. Di dalam mampumu itu tidak ada kata mustahil. Di dalam mampumu itu bahkan tidak ada kata sulit. Mampuku sering berhadapan dengan hal-hal yang mustahil. Mampuku sering berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Tetapi mampunya Allah, qadirnya Allah adalah mampu tanpa mustahil, mampu tanpa kesulitan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda sadari, Anda renungkan makna innaka ala kulli syai'in qadir, hati Anda akan mantap dengan Allah. Hati Anda akan percaya. Ingatlah Bapak Ibu, yang membuat kita gelisah ini tidak percaya. Tidak percaya. Oh, saya bantu, nggak usah was-was. Sepanjang Anda nggak percaya dia bantu, Anda akan selalu gelisah. Nah, maka apa yang membuat Anda percaya dengan Allah? Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau maha mampu segala-galanya. Keinginanku ada dalam kemampuanmu. Rencanaku ada dalam kemampuanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Hanya Engkaulah yang pengasih penyayang di dunia dan di akhirat. Perhatikan, tadi Anda katakan ala kulli syai'in qadir, sekarang Anda mengatakan Rahmanir Rahim. Engkau mampu segala-galanya dan Engkau maha pengasih.
Coba hubungkan mampunya Allah dengan sayangnya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, engkau maha mampu. Rahmanad dunya wal akhirah, engkau maha penyayang. Ternyata mampunya Allah atas segala-galanya adalah mampu yang tidak terpisah dari kasih sayangnya. Allah mampu, iya, mampunya Allah dengan kasih sayangnya Allah itu nggak pisah. Jadi kalau mampunya Allah dengan sayangnya Allah tidak pisah, maka mampunya Allah itu harapan kita. Tapi kalau mampunya Allah tidak ada kasih sayangnya, oh itu bukan harapan kita. Tetapi maha suci Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini ketika Allah mengatakan innaka ala kulli syai'in qadir, engkau mampu segala-galanya, langsung disambung dengan rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma. Disambunglah sayang dengan mampu. Supaya apa? Supaya mampunya Allah itu jadi harapan. Karena mampunya Allah nggak terpisah dari sayangnya Allah, berarti mampunya Allah itu optimisku. Tu'tihi ma man tasha' wa tamna'u minhu ma man tasha'. Engkau memberikannya kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau pun tidak memberinya terhadap orang yang engkau kehendaki. Jadi Allah ngasih, Allah nggak ngasih, standarnya kehendak Allah. Allah nggak memberi saya karena saya ingin, dan Allah pun tidak memberi saya karena saya tidak ingin. Pemberian Allah karena Allah ingin, bukan karena saya ingin. Nah, ini di sini coba ambil pelajaran penting. Apapun keinginan Anda akan Anda miliki kalau Allah juga menginginkannya untuk Anda. Sebesar-besarnya keinginan Anda, tapi bukan keinginan Allah, Anda nggak akan memilikinya. Jadi batasi keinginan Anda dengan keinginan Allah. Keinginan saya besar, iya nggak jadi soal. Tapi batasi keinginan besar Anda dengan keinginannya Allah Azza wa Jalla. Sebesar keinginan Anda, tapi kalau Allah tidak ingin, keinginan Anda itu nggak jadi apa-apa. Lihat kasus-kasus pemilu di negara kita, miliaran, ratusan miliaran habis. Tapi kalau Allah nggak ingin, mau habis berapa ribu triliun juga nggak jadi apa-apa. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, sebesar-besarnya keinginan tetap batasi dengan keinginan Allah. Karena Anda melihat keinginan Allah di atas keinginan Anda, disinilah garis tawakal itu harus terbentang. Ya Allah, aku ingin, aku ingin, aku ingin, tapi pada akhirnya ingin mulah yang berlaku. Ya Allah, aku tawakal kepadamu. Jemaah sekalian, harapan yang berlebihan tapi kemudian kandas, itu kecewanya sampai ke dasar lautan itu. Kecewanya sampai ke dasar lautan hingga kemudian Anda bisa-bisa nggak bangkit lagi ke permukaan. Nggak jadi soal Anda kecewa, tapi jangan berlebihan. Kecewa kita itu perlu agar kita sadar saya ini lemah. Kalau Anda nggak pernah kecewa sepanjang masa, Anda juga bakal sombong. Ingat ya, yang Anda dapatkan dengan keinginan dan yang Anda dapatkan dengan kekecewaan, belum tentu yang Anda dapatkan dengan sukses itu lebih besar daripada yang Anda dapatkan dengan kekecewaan. Belum tentu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab, Maha Memberi. Ketika Anda kecewa dalam satu keinginan, jangan berpikir Allah tidak sedang ngasih. Allah juga memberi. Cuman Anda belum melihat pemberian Allah hari ini. Tunggulah 2 hari, tunggulah 2 bulan, tunggulah 2 tahun. Banyak kekecewaan kita, tapi setelah waktu berjalan, kita pun akhirnya sujud syukur. Sujud syukur tidak kemarin kecewa. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, saya termasuk orang yang kecewa tahun ini. Karena saya mestinya pergi haji furoda. Oh, lalu dikabarkan furoda nggak boleh jalan. Ya sudah, saya udah punya keinginan, saya udah dapat pahala dari keinginan saya. Saya tawaf nggak tawaf, catatan tawafnya udah ada. Sa'i ndak sa'i, catatannya udah ada. Karena saya udah sungguh-sungguh berkeinginan. Kecewa lah, orang sudah pamitan juga.
Tapi jemaah sekalian, hanya beberapa hari setelah saya kecewa, akhirnya saya bersyukur juga. Kenapa? Karena ternyata anak saya yang paling kecil harus dirawat dalam kasus demam berdarah. Bayangkan kalau saya udah terbang lalu telepon anak saya demam berdarah. Dari semua penyakit, demam berdarah penyakit yang paling saya takutkan. Karena anak saya nomor 2 wafat karena penyakit demam berdarah itu. Iya, anak saya nomor 2 wafat karena kasus demam berdarah. Maka begitu anak saya yang paling kecil kemarin demam berdarah juga, saya bilang syukur nggak perlu pergi haji. Kalau saya udah pergi haji, nanti labbaik Allahumma bisa-bisa nggak lempang itu. Labbaik Allahumma labbaik, entah apa yang terfikirkan itu. Kita ibadah ini kan isi pikiran cuman Allah. Tapi kalau anak kita sedang dirawat, apakah ini akan terulang terhadap kakaknya nomor 2? Aduh, saya tentukan selalu datangin bayang-bayangan yang buruk. Apa maksudnya jemaah sekalian? Tidak usah terlalu berlebihan dalam kecewa. Jangan berlebihan. Caranya 2. Pertama, ketika Anda berkeinginan, ingat di atas keinginan Anda itu ada satu keinginan yang gak tertembus dengan kekuatan apapun. Itu keinginannya, uang Anda berapa ribu triliun pun tidak bisa menembus keinginan Allah itu. 1, batasi keinginan Anda dengan keinginan Allah. Lalu nomor 2, kalau keinginan ini nanti patah, nggak bisa disambung lagi, ingat Allah punya hikmah. Allah punya hikmah. Ingat ya Bapak Ibu, dasarnya pengetahuan itu ilmu. Di atas ilmu ada faham. Di atas faham itu ada hikmah. Maka hikmah adalah puncaknya pengetahuan seorang manusia. Jadi ilmu, faham, setiap orang yang ilmu belum tentu faham. Tapi setiap orang yang faham pasti ilmu. Nabi Daud alaihi salam suatu hari didatangi didatangi 2 orang dalam satu kasus. Yang satu pemilik kambing, yang satu pemilik kebun. Si pemilik kambing ini rupanya lalai. Akhirnya ternaknya masuk ke kebun sebelah, hancur, rusak dan gagal panen. Itulah kasus. Kasus ini diangkat kepada Nabi Daud sebagai raja saat itu. Jemaah sekalian, akhirnya Nabi Sulaiman mengambil keputusan. Apa keputusannya? Punya kambing, sudah hak milik kalian diganti. Pemilik kambing sekarang kamu pemilik kebun. Pemilik kebun sekarang kamu pemilik kambing. Sebenarnya antara kebun dan kambing mana yang lebih menguntungkan? Jelas kambing. Kambing setiap hari produksi, air susunya diperas, jual. Tapi kalau kebun paling-paling 5 bulan. Jadi produksi kambing ini lebih bagus daripada produksi kebun. Tapi itulah keputusan Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya kedua orang ini keluar dari pengadilan Nabi Daud, dicegat oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan, apa keputusan ayahku? Kedua orang ini mengatakan hak milik kami diganti, ditukar. Sulaiman mengatakan keputusan ayahku salah. Ayo kita masuk. Jadilah Sulaiman ini pengacara. Tapi pengacara untuk kebenaran. Bukan pengacara untuk rekening. Itu beda itu. Masuklah Sulaiman alaihi salam, beliau mengatakan, ayah keputusan Anda salah. Kata Nabi Daud, bagaimana? Mestinya pemilik kambing ini karena dia udah ngerusak dan ini gagal panen, ya sudah, kambingnya diserahkan kepada pemilik kebun sampai kebun ini kembali produksi. Begitu kebun ini sudah kembali produksi, baru pemilik kambing kembali ke kambingnya, pemilik kebun kembali ke kebunnya. Ini baru adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma." Allah mengatakan,
Masing-masing kami berikan ilmu. Daud punya ilmu, Sulaiman punya ilmu, tetapi Sulaiman kami berikan faham. Berarti faham lebih tinggi daripada ilmu. Lalu di atas faham itu ada lagi. Apa itu? Yaitu hikmah. Hikmah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang, tapi ilmu Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nabi mengatakan ilmu adalah kebaikan, dan Allah mengatakan hikmah adalah kebaikan yang banyak. Jadi hikmah lebih tinggi daripada ilmu. Baik, saya tidak banyak bicara soal hikmah ini. Saya cuma ingin katakan kepada Bapak Ibu, kalau standar Anda menilai baik buruk itu hawa nafsu, banyak sekali yang salah dalam keputusan Allah. Ya, misalnya bisnis Anda begini, keputusan Allah bangkrut. Misalnya Anda punya ikhtiar A, ternyata keputusan Allah kandas. Keputusan-keputusan Allah dalam tafsir hawa nafsu banyak yang salah. Sebagai orang miskin, kalau saya tafsirkan miskin saya dengan hawa nafsu, miskin saya ini salah. Hutang piutang dengan tafsir hawa nafsu salah juga. Sakit dan mati dalam tafsir hawa nafsu salah juga. Karena hawa nafsu itu cuma kenal satu, senang. Kemiskinan tidak berikan saya kesenangan, kemiskinan ini salah. Sakit tidak memberikan saya kesenangan, sakit ini salah. Hawa nafsu itu kesenangan itu saja. Hawa nafsu itu kesenangan aja. Makanya keadaan-keadaan buruk Anda, hutang piutang, gagal, difitnah dan lain-lain, kalau ini tafsirnya hawa nafsu, semuanya salah. Tapi agama yang indah ini mengajak Anda untuk menafsirkan segala-galanya dengan hikmah. Ternyata Bapak Ibu, semua keadaan buruk dengan tafsir hikmah semuanya adalah kebenaran. Sakitnya saya, kalau pakai hikmah itu benar. Miskinnya saya, kalau menggunakan hikmah itu benar sekali. Nah, bahwa saya kemudian gagal dalam satu urusan, kalau saya melihatnya dengan kacamata hikmah, itu benar. Jadi ternyata jemaah sekalian, tafsir kita terhadap keadaan buruk kita, tafsir ini luruskan saja. Jangan gunakan tafsir hawa nafsu. Kalau tafsir hawa nafsu ini yang Anda gunakan untuk standarisasi baik buruk, semua keburukan ini salah. Tapi ingat, penafsiran Anda yang salah, yang terluka dengan tafsir yang salah itu Anda sendiri. Yang terluka dengan penafsiran Anda yang salah bukan orang lain. Siapa yang terlukai dengan penafsiran Anda yang salah? Ya Anda sendiri. Artinya jemaah sekalian, salah satu pintu bahagia itu, tafsirkan segala keadaan buruk Anda dengan tafsir hikmah. Saya sakit, oh berarti dosa saya hapus, berarti kedudukan saya naik, berarti pahala saya bertambah, ini kesempatan saya untuk bersabar. Masalahnya tidak banyak yang mau hikmah ini karena hawa nafsu terlalu besar. Makanya perjuangan kita dalam beragama ini Bapak Ibu, gimana mengecilkan hawa nafsu itu dengan agama. Menghilangkan tidak mungkin. Hawa nafsu itu manusiawinya kita tidak mungkin hilang sama sekali. Hilang hawa nafsu alias mati. Tidak ada orang yang hidup tanpa hawa nafsu. Cuma hawa nafsu itu kendalikan, jangan mengendalikan. Gunakan agama ini untuk melemahkan hawa nafsu tersebut. Baik, kembali kepada doa tadi. Engkau memberi orang yang engkau kehendaki. Engkau tidak memberi kepada orang yang engkau kehendaki. Di sini pelajarannya penting sekali. Memberi tidak memberinya Allah, tidak ada urusannya dengan saya mau, saya tidak mau.
Urusannya adalah Allah kehendak atau tidak kehendak. Saya punya bukan karena saya mau, tapi karena memang kehendak Allah. Saya gagal bukan karena saya nggak mau, tapi memang kehendak Allah Azza wa Jalla. Bagian akhir dari doa, irhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwak. Ya Allah, sayangi aku dengan kasih sayangmu sehingga aku tidak butuh lagi kasih sayang yang lain. Ya Allah, ini bagus banget. Irhamni rahmatan, sayangi aku dengan kasih sayangmu, tughnini biha ar-rahmati man siwak, sehingga aku tidak cari kasih sayang lagi dari yang lain. Kasih sayang suamiku masih kurang, anak-anakku masih kurang, tapi kasih sayang Allah itu cukup banget. Makanya di sini kita minta irhamni, sayangi aku ya Allah, rahmatan dengan rahmatmu, tughnini biha ar-rahmati man siwak, sehingga aku tidak lagi mencari kasih sayang dari selainmu. Kasih sayang dari selain Allah itu kasih sayang yang jauh dari cukup. Hanya satu kasih sayang cukup, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah hadis Nabi sekaligus doa di mana terdapat nama Allah Malik. Kesimpulan, nama Malik dalam Al-Quran 2 kali, kemudian nama Malik dalam hadis ini dia, yaitu hadis tentang doa hutang piutang. Ibu yang saya hormati, ketika kita dalam keadaan susah, hutang piutang, lebih baik mana sih ya? Zikirnya dibanyakkan atau doanya dibanyakkan? Ini saya lagi susah nih. Kalau zikirnya kan udah jelas, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, atau apalagi nomor 2, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 2. Apalagi nomor 3, Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi nomor 4, astaghfirullah wa atubu ilaih. Apalagi nomor 5, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Nomor 6, la haula wala quwwata illa billah. Apalagi nomor 7, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Banyak zikirnya. Pertanyaan, kalau saya lagi susah, Bapak lagi susah enggak? Iya, kita punya susah masing-masing ya, cuman disembunyiin aja. Kalau saya lagi susah, bagus mana zikirnya saya banyain atau doanya saya banyakkan? Ya Allah bantulah ya Allah, ya Allah bantulah ya Allah, ya Allah tolongilah. Bagus mana itu? Iya, membanyakkan zikir lebih utama daripada membanyakkan doa. Kenapa? Doa itu artinya menuntut, dan zikir itu artinya menyanjung. Doa zikir itu artinya kadang-kadang Anda sanjung tauhidnya Allah, la ilaha illallah. Kadang-kadang Anda sanjung maha besarnya Allah, Allahu akbar. Kadang-kadang Anda sanjung maha sucinya Allah, subhanallah. Jadi zikir itu menyanjung, doa itu menuntut. Antara menuntut menyanjung mana yang lebih baik? Menyanjung lebih baik. Tapi menuntut nggak terlarang, jangan salah paham juga. Dilarang berdoa, bukan dilarang. Tetapi berdoa juga, berdoalah 2 kali tapi zikirnya 200 kali gitu. Nomor 2, kenapa zikir lebih utama dalam keadaan susah? Alasan yang kedua, Ibu, tidak ada zikir tanpa cinta, mustahil. Tidak ada zikir tanpa cinta. Di dalam hidup nyata kita pun tidak ada sanjungan kecuali cinta. Anda sayang seseorang, pasti Anda menyanjungnya. Tapi cobalah Anda benci dengan seseorang, betapapun ia unggul Anda nggak akan mau memuji. Ini si fulan, anggaplah namanya A. Anda lagi benci dengan orang ini,
Tiba-tiba azan di masjid, suaranya indah, Masya Allah, indah banget. Kawan-kawan memuji, tapi hati Anda nggak bisa muji, karena hati sedang benci. Jadi antara memuji dengan cinta itu nggak mungkin pisah sama sekali, kecuali orang munafik. Nah, oleh sebab itulah jamaah sekalian, cinta Anda sesuai dengan puji Anda. Kalau Anda sedikit berzikir, otomatis cinta Anda paling 2 sendok kepada Allah itu. Cinta Anda kepada Allah itu sedikit. Kenapa? Sebelum nama Allah ini menjadi zikir Anda dengan sebanyak-banyaknya, selama itu pula hati Anda nggak akan menemukan cinta. Jadi jalan hati untuk cinta Allah Azza wa Jalla adalah zikirkan Allah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah ini zikir ikhlas bukan? Karena artinya tauhid. Subhanallah, ketika la ilaha illallah ini zikir ikhlas karena artinya tauhid, huruf-hurufnya pun malah rahasia semuanya. La ilaha illallah, Anda nggak perlu bergerakkan mulut itu. Buka sedikit mulut, la ilaha illallah, bibir nggak perlu gerak itu. Jadi zikir ikhlas, huruf-hurufnya pun ikhlas juga. Nggak ada huruf yang membutuhkan Anda bergerak. Baik, intinya tidak ada zikir tanpa cinta. Baik, kalau dalam keadaan susah, zikir inilah yang Anda perbanyak, berarti semakin banyaklah cinta Anda kepada. Dan kalau cinta itu semakin banyak kepada Allah, maka rasa kesusahan ini akan hilang. Rasanya kesusahan tuh hilang. Kenapa? Hilang karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Anda masih ingat nggak? Saya pernah ngasih perbandingan. Dulu waktu kita baru akad nikah ini, dicubit kita oleh pasangan kita, sakitnya ndak ketulungan. Tapi ditanya sakit nggak? Anda bilang apa waktu itu? Cubit lagi, sekali lagi, kan gitu kan? Ini padahal cubitannya biru 3 hari udah hilang. Tapi justru Anda tentangin cubit lagi kalau mau. Nggak ada sakit kalau udah cinta itu. Cinta itu membuat orang mati rasa. Jadi maksud saya begini, kalau zikir Anda kepada Allah banyak, mau tidak mau cinta Anda kepada Allah pun akan besar. Kalau cinta kepada Allah sudah besar, ujian Allah ini akan menjadi kecil. Ujian Allah ini nggak lagi terasa. Nabi Ayub ujiannya Anda udah tahu, 13 tahun sakit. 13 tahun sakit. Tapi lihatlah doa beliau dalam surat Al-Anbiya. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit, namun Engkau yang paling penyayang. Engkau yang paling penyayang. Dia sakit betul, tapi rasa sakitnya itu enggak seberapa. Dia sakit betul, sakit parah betul, tapi rasa sakitnya nyaris hilang. Kenapa? Karena dia cinta yang ngirimkan sakit. Kita ini kebalikan, sakitnya sedikit rasanya selangit. Ini cuman jerawat aja 3 hari nggak pecah, oh jadi kemana-mana. Jadi sakit Anda itu kecil, rasanya yang besar. Kenapa? Cinta kepada yang ngirim sakit itu sedikit. Nah, ini rahasia yang kedua jemaah sekalian. Ketika dalam situasi susah itu Anda lebih banyak berzikir, maka semakin besarlah Anda mencintai Allah. Ketika Anda sudah mencintai Allah lebih besar lagi, maka rasanya ujian Allah itu menjadi kecil atau bahkan hilang. Karena ujian Allah ini besar bagi orang yang kurang mencintai Allah aja. Ujian Allah ini besar hanya bagi orang yang kurang cinta kepada Allah. Itu sebabnya dalam agama kita selalu diajarkan dalam kajian tauhid, cintai Allah melebihi segalanya. Agar saat segalanya hilang kita nggak terlalu jatuh. Tapi kalau kita mencintai segalanya berlebihan mengalahkan Allah, maka hilang anak sakitnya 20 tahun.
Hilang jabatan sakitnya 30 tahun. Sakit ya sakit, tapi 3 hari saja. Ya, sakit-sakit sebulan saja sakitnya, jangan lama-lama. Tapi sekali lagi, kalau cinta kepada selain Allah itu udah berlebihan, sakitnya nanti sakit sekali. Maka cintai Allah melebihi segala yang Anda cinta. Alasan kedua, kenapa dalam situasi susah zikir harus lebih banyak daripada doa? Karena dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin." Siapa yang sibuk berzikir dari doa, sehingga doanya tidak doa atau doanya cuma sedikit, sibuknya hanya dengan zikir saja, kata Allah, aku akan kuberikan kepadanya yang lebih baik dari apa yang kuberikan kepada yang berdoa. Hadis ini kualitasnya hasan. Sahih bukan sahih, dhaif bukan, tetapi hasan. Jadi Allah memberikan kepada orang yang berzikir lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Kamu pengen apa? Saya pengen kebun, ya Allah berikan aku kebun, ya Allah berikan aku kebun. Kamu, saya juga pengen kebun, tapi kemudian yang dibacakan adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini minta dengan doa, yang ini minta dengan zikir. Dua-duanya Allah kasih, tapi siapa yang lebih banyak dapat? Ahli zikir lebih banyak, 40 hektar. Ini cuma 4 hektar doang. Ini perbandingan aja. Perbandingan aja. Intinya Allah mengatakan, siapa yang sibuk berzikir dari berdoa, maka aku akan memberikannya lebih baik daripada apa yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Ibu, halaman 91. Penulis berdoa, Malikul Mulk berarti pemilik segala kekuasaan. Kalau Anda udah sadar ini, pemilik segala kekuasaan adalah Allah. Maka tidak ada kekuasaan yang bisa menyandra Anda. Kadang-kadang kekuasaan si fulan menyandra saya, sampai saya nggak berani A, nggak berani B, nggak berani C. Bahwa Anda hilang berani menunjukkan Anda tersandra. Anda bukan orang yang merdeka. Orang merdeka itu berani ngomong iya, berani ngomong tidak, berani. Intinya hidup ini cuma 2 ini aja, iya, tidak. Kalau Anda bisa mengucapkannya dengan bebas, Anda orang yang merdeka. Tapi Anda nggak bisa ngomong iya, nggak bisa ngomong tidak secara bebas, Anda orang yang tersandra. Siapa orang tersandra? Jamaah sekalian, orang-orang yang menyerahkan dirinya budak bagi Allah, tersandra oleh Allah, maka mereka akan bebas di tengah-tengah manusia. Tapi orang-orang yang gak mau menjadi budaknya Allah, maka mereka akan menjadi budak bagi selain Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali ke kajian, kalau Anda sudah melihat bahwa Allah penguasa dari segala penguasa, maka takut Anda hanya kepada Allah. Ini penguasa ini penguasa yang minjam. Anda gak terlalu takut. Nabi Musa itu tidak terlalu takut terhadap Firaun, padahal Firaun ini manusia terkejam dalam sepanjang masa. Apa yang membuat dia tidak takut? Dia tahu yang menguasai Firaun ini adalah Allah. Firaun, kamu penguasa? Iya. Dulu udah bertahun-tahun pengen bunuh saya, tapi ujungnya saya masih hidup. Bahkan yang memelihara Nabi Musa itu siapa? Firaun sendiri. Kenapa? Padahal kan Musa belum lahir, Firaun udah berencana membunuh. Setiap bayi yang lahir bunuh, bayi lahir bunuh, bayi lahir bunuh. Untuk apa? Mencegah agar penghancur kekuasaan tidak lahir. Ternyata dia sendiri dia yang menjaga. Apa maksudnya? Firaun, kamu penguasa, tapi ada yang menguasai kamu. Begitu kamu dikuasai oleh Allah, ternyata yang menghancurkan kekuasaanmu kau sendiri yang cari ibu susunya, yang menggaji ibu susunya, yang merawatnya bertahun-tahun. Jadi di atas kekuasaan semua manusia ada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sarah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam,
Ketika dia ditangkap, disandra, dibawa ke kamar Raja Mesir, karena Raja Mesir ingin sesuatu yang keji. Takutkah Sarah waktu itu? Jelas takut, tapi tidak berlebihan takutnya. Kalau tidak takut bukan manusia namanya. Hanya saja takutnya orang beriman itu takut terbatas, bukan takut berlebihan. Sarah takut, tapi takut itu segera dia batasi, aku punya Allah. Maka dia mengatakan, wahai Raja, saya izin sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Akhirnya seperti yang saya sampaikan pertemuan lalu, raja ini tiba-tiba stroke, padahal nggak ada gangguan kolesterol. Stroke, nggak bisa ngapa-ngapain, tangan, jari-jari tidak ada yang bergerak sama sekali. Ada apa jamaah sekalian? Di atas penguasa ada penguasa. Jadi nggak usah terlalu takut kepada penguasa di depan Anda. Ini penguasa karena A, karena B, karena enggak usah terlalu takut, karena di atas mereka ada Allah Azza wa Jalla. Ada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang membuat kita sangat takut kepada manusia karena kita hendak melihat di balik kuasa mereka ada kuasanya Allah. Dan disinilah tauhid kita rusak. Kuasa Allah tidak nampak karena kuasa manusia. Kuasa Allah itu terhalangi dengan kuasanya manusia. Ini tauhid kita rusak ini kalau udah begini. Justru kekuasaan Allah ini yang membuat kita melenyapkan semua kekuasaan manusia ini. Malikul Mulk berarti pemilik segala kekuasaan dan segala yang ada padanya. Dialah pemilik segala perbendaharaan langit dan bumi. Segala perbendaharaan di langit, perbendaharaan di bumi. Segala keinginan di langit, keinginan di bumi, Allah yang berkuasa. Segala kekayaan di langit dan di bumi, Allah yang berkuasa. Segala bahaya di langit dan di bumi, Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa atas segala bahaya. Allah yang berkuasa atas segala keputusan. Allah yang berkuasa atas segala kekayaan. Seluruh kebaikan hanya dalam genggamannya, betul. Segala kebaikan, segala keinginan hanya dalam genggaman Allah. Kalau Anda nggak mendapatkannya dari Allah, dari siapapun Anda nggak akan dapatkan apa-apa. Baik, Dia menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah memberi sesuai kehendaknya, bukan sesuai keinginan. Ini perlu Anda fahami ya. Jadi semua pemberian Allah itu adalah kehendak Allah, bukan keinginan yang menerima. Kenapa Anda perlu memahami hal ini? Kadang-kadang kita bisa hasad, bisa dengki dengan milik orang lain. Misalnya kita di perusahaan, kita di tempat bekerja, kita satu letting. Tapi Masya Allah rumahnya sudah renovasi, tambah mewah. Saya tidak bisa. Masya Allah mobilnya juga mobil mewah. Saya tetap aja cinta pertama nggak berubah sama sekali. Begitu Anda melihat milik orang lain, kalau Anda melihat ini adalah mampunya dia, itu yang membuat Anda dengki. Oh dia hebat sekali. Itu pandangan Anda, dia hebat, itu yang membuat Anda dengki. Tapi kalau Anda sadar, dia punya rumah, itu pasti bukan keinginan dia, itu kehendaknya Allah. Dia punya mobil, itu pasti bukan kemampuan dia, itu pasti Allah yang ngasih. Nah kalau rumah saya tidak renovasi, berarti Allah sedang nggak ngasih. Kalau rumah saya tidak tukar-tukar, berarti Allah memang sedang nggak nganti. Kalau Anda lihat bahwa semuanya kehendak Allah, sulit untuk hasad dengan orang lain. Gimana saya bisa dengki dengan milik orang lain? Itu yang ngasih Allah. Gimana saya kecil hati dengan milik saya? Ini yang ngasih Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala, beliau berguru kepada Syakik al-Balkhi. Setelah berguru sekian lama, sang guru bertanya, wahai Hatim, kamu sudah lama jadi murid saya. Apa pelajaranmu dalam tahun-tahun belajar kita? Pelajaran saya ada 8, salah satunya saja. Apa itu? Saya tidak pernah dengki dengan milik orang lain karena saya tahu itu Allah yang ngasih.
Itu bukan bisanya dia, itu bukan mampunya dia, itu bukan hebatnya dia, itu Allah yang ngasih. Dan kalau saya nggak punya, emang Allah nggak ngasih juga. Di mana saya tempatkan dengki itu ketika semuanya Allah yang udah ngatur? Tapi kalau saya berpikir kekayaan dia hebat, miskinnya saya lemah. Oh, ini pintu dengki itu. Maka di sini penulis tadi mengatakan bahwa dia menganugerahkan kepada siapa yang dia kehendaki. Jangan lupa kehendak Allah. Kehendak Allah kalau saya tidak punya, kehendak Allah kalau Anda punya. Jadi nggak ada yang perlu saya protes. Saya protes dia punya, itu berarti saya protes kepada Allah. Saya protes saya tidak punya, artinya saya keberatan dengan Allah itu. Iya, kata Imam Hatim, segala berat hati saya terhadap milik orang lain, artinya saya protes dengan kebijakan Allah. Orang ini saya dengki dengan kekayaan orang. Itu artinya saya protes terhadap kebijaksanaan Allah. Kekayaannya adalah kebijaksanaan Allah. Ketika saya tidak kaya, tidak kayanya saya juga bijaksananya Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau saya tidak puas dengan dia, tidak puas dengan saya, artinya saya sedang protes dengan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Dan protes terhadap kebijaksanaan Allah termasuk dosa besar. Baik, pada halaman 92 ibu-ibu, penulis berkata, doa-doa ibadah. Yang pertamanya, hanya Allah satu-satunya penguasa pada hari akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Maliki Yaumiddin, yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Kenapa Allah katakan hanya dia yang berkuasa pada hari pembalasan, pada hari kiamat? Kenapa? Pertama, ayat ini menunjukkan betapa indahnya hari kiamat itu. Ayat ini menunjukkan betapa indahnya hari kiamat itu. Karena yang berkuasa pada hari kiamat itu adalah penguasa yang sesungguhnya. Anda tahu di hidup yang sekarang kenapa kurang bagus hidup yang sekarang? Karena yang berkuasa adalah manusia-manusia hawa nafsu. Roket rudal dari Iran jarak 2000 km nggak meleset. Tapi bantuan tunai, bansos itu jarak 2 km meleset. Itu bagaimana itu coba? Bansos namanya ya. Bansos itu cuma jarak 5 km meleset. Itu rudal 2000 km yang tidak meleset. Kenapa? Itulah dunia ini. Penguasanya penguasa hawa nafsu, makanya Anda tersiksa, yang ini terzalimi, yang itu kecewa. Tapi kiamat itu hari yang sangat indah. Indah sekali kiamat itu. Kenapa? Karena yang berkuasa adalah penguasa yang sesungguhnya. Ibu yang saya hormati, ingat ya, Malik dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Selalu digandengkan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Baik, lihat dalam surat Al-Fatihah misalnya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baik, kita ke surat Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ayat berikutnya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Ayat sebelumnya ditutup Ar-Rahmanir Rahim, berikutnya kemudian dibuka dengan Malik. Kenapa kekuasaan Allah dalam Fatihah, dalam surat Al-Hasyr digandengkan dengan Ar-Rahmanir Rahim? Karena kekuasaan yang dipisahkan dari kasih sayang, kekuasaan malapetaka. Saya ulangi, kekuasaan kalau dipisahkan dari kasih sayang, ini kekuasaan malapetaka. Dan Allah berkuasa dengan kasih sayangnya, sehingga kekuasaan Allah itu kekuasaan yang sangat indah. Makanya saya katakan tadi,
Ketika Allah mengatakan Malik Yaumiddin, menunjukkan betapa indahnya hari kiamat itu. Karena pada hari itu penguasa yang sesungguhnya akan berkuasa. Penguasa yang sesungguhnya berkuasa dengan sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi tetap saja seindah-indahnya akhirat hanya indah bagi orang baik. Kalau bagi orang-orang yang buruk, bagi orang-orang yang jahat, indahnya akhirat itu keadilan. Kalau bagi Anda orang baik, indahnya akhirat itu kasih sayang. Tapi bagi orang jahat, indahnya akhirat itu adalah keadilan. Makanya orang masuk neraka itu tidak ada yang protes, Bapak Ibu. Di dunia begitu diputus oleh pengadilan, kamu penjara, banding. Naik banding, diputus lagi, banding lagi, sampai akhirnya uang habis. Akhirnya masuk penjara juga. Tapi di akhirat itu tidak ada yang banding. Begitu Allah putus Abu Jahal, kamu neraka ya, abadi, tidak boleh keluar. Abu Jahal itu tidak protes sama sekali. Kenapa? Tidak ada kata kenapa itu. Kenapa? Makanya saya katakan tadi, kiamat dan akhirat itu indah. Bagi orang yang baik indah karena kasih sayang Allah. Bagi orang yang jahat indah karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, jadi Malik Yaumiddin. Di dunia ini banyak kesalahan-kesalahan yang tak teradili. Makanya dunia ini jelek. Di dunia ini banyak keadilan yang tidak terlunasi. Makanya dunia ini ya seperti yang Anda lihat, air matanya lebih panjang daripada senyumnya. Tapi akhirat itu jemaah sekalian, Allah akan memutuskan segala-galanya. Maka oleh sebab itu, apa sesuatu yang paling mendasar Anda fahami dari Malik? Allah Maha Berkuasa. Yang paling mendasar, paling besar dalam kekuasaan Allah bahwa Allah Maha memutuskan. Allah Maha memutuskan. Allah Malik, iya berarti Allah yang Maha memutuskan. Antara Anda dengan si fulan ada persoalan, tidak selesai. Nanti akan ada sidangnya lagi. Antara Anda, ya Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan berpikir antara Anda dengan orang lain. Antara orang tua dengan anak akan kembali ada sidang-sidang. Jangan berpikir tidak. Ingat, ayah Anda ayah, ini anak, ini ayah dan anak di dunia aja. Di akhirat semua status itu dihapus. Suami istri di dunia ini nanti di depan Allah, saatnya sidang gak ada status itu lagi. Subhanallah, di akhir ayat surat Al-Luqman itu mengerikan sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a." Di depan Allah tidak ada ayah, tidak ada anak. Semuanya akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Inna wa'adallahi haq, janji Allah akan ditepati, semuanya akan tepat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Dunia ini jangan sampai membuat kalian tertipu. Setan pun jangan sampai membuat kalian tertipu. Makanya Bapak Ibu ingat ya, hidup kita ini berat, bukan hidup yang mudah. Setiap kata Anda itu akan ada sidangnya di depan Allah. Bukan 1 jam Anda bicara ya. Satu kata Anda ini akan ada sidangnya di depan Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Qaf Allah udah kasih tahu, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Enggak satu kata pun terucap melainkan itu akan ada sidangnya di depan Allah Azza wa Jalla. Jangankan satu kata, pandangan mata Anda yang khianat aja ada sidangnya. Jangankan pandangan mata yang khianat, ngerti nggak? Setiap mata benci, kan gini ya, kalau untuk benci dengan kata-kata Anda udah enggak. Ya, benci dengan seorang lalu keluarlah kebun binatang, udah enggak, Anda udah ngaji. Tapi mata khianat Anda itu nggak bisa hilang. Begitu saingan datang mau pandang matanya begini. Di dunia itu bukan kasus kan?
Tapi di akhirat jangan salah. Allah berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur." Allah tahu pandangan khianat kalian. Allah tahu pula hati kalian yang kotor. Di dunia ini tidak ada pengadilan mata. Di dunia ini tidak ada pengadilan hati. Tapi di depan Allah, hati Anda akan disidang. Allah berfirman, "Yauma tubulas sarair." Pada hari itu semua rahasia akan dibongkar. Semua rahasia akan dibongkar. Semua rahasia akan dibongkar. Ketika Anda mengambil satu keputusan A pura-pura padahal tujuannya B. Aduh, jangan pura-pura di dalam hidup. Semua pura-pura Anda ini memang orang nggak tahu. Ya, tapi semua pura-pura itu nanti akan disidang di depan Allah Azza wa Jalla. Maliki Yaumiddin. Poin berikutnya halaman 92, di antara kasih sayang Allah kepada hambanya bahwa hanya Dia satu-satunya penguasa pada hari kiamat, betul? Supaya tidak ada yang zalim lagi. Tapi sekaligus itu nikmat sekali. Gini ya, Ibu, kalau nanti sampai di akhirat Allah ngasih pilihan, wahai fulanah, yang nyidang kamu aku atau ibu kandungmu, ibu milih siapa? Allah ngasih pilihan nih sama ibu. Allah bertanya, wahai fulana, kesalahanmu ini 80 halaman, kebaikanmu ini ada 20 halaman. Yang menyidang kesalahanmu ibu kandungmu atau aku, kata Allah. Anda milih siapa? Ya? Jelas kita mantap, kita nggak ragu. Yang akan menyidang kita adalah Allah Azza wa Jalla. Kita nggak mau disidang siapapun kecuali oleh Allah. Karena Allah menyidang kita dengan Rahman dan Rahimnya. Allah menyidang kita dengan segala kelembutannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, akhirat, kiamat, gak usah terlalu takut juga. Gak usah terlalu takut dalam arti apa? Lihat kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kebencian Allah. Dosa Anda kebencian Allah, tapi kebaikan Anda adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ingat selalu hadis pelacur yang berkali-kali kita sampaikan. Ini wanita ini melacur bertahun-tahun. Satu hari saja dia, satu kesempatan saja dia memberikan minum kepada, bukan kepada penghafal Quran ya, kepada anjing. Apa yang terjadi? Di dalam diri pelacur ini ada kebencian Allah, yaitu pelacur bertahun-tahun. Tapi dalam diri pelacur ini ada kasih sayang Allah, yaitu sedekah. Ternyata Bapak Ibu, ketika sayangnya Allah, bencinya Allah ada dalam diri seseorang, bencinya Allah itu kalah dengan sayangnya Allah Azza wa Jalla. Bencinya Allah itu kalah dengan sayangnya Allah Azza wa Jalla. Makanya Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kiamat menakutkan, kiamat akhirat tidak. Hentikan pikiran seperti itu. Allah yang Anda sanjung, Allah yang Anda sembah setiap hari, Dia tidak melihat Anda dengan kebencian. Dia akan melihat Anda dengan kasih sayangnya. Allah tahu tadi malam Anda bangun dan simpuhkan sujud di depan Allah Azza wa Jalla. Allah tahu pagi hari tadi Anda istighfar 100 kali di depan Allah Azza wa Jalla. Apakah semua kebaikan Anda ini akan diabaikan oleh Allah? Tidak. Tidak dan tidak sama sekali. Setetes, beberapa tetes air minum kepada anjing tak diabaikan oleh Allah. Apalagi sujud Anda di malam hari. Apalagi zikir Anda di pagi hari dan di sore hari. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, akhirat itu insya Allah indah. Karena yang akan menyambut, mengadili Anda adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bertemu dengan seorang Badawi. Badawi itu bertanya, Ibnu Abbas, siapa yang akan mengadili aku di akhirat? Ibnu Abbas mengatakan, Allah yang akan mengadili kamu. Badawi ini berdiri. Dia meninggalkan Ibnu Abbas sambil dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Kalau hakim yang memutuskan perkaraku adalah Allah, demi Allah saya tidak ragu saya selamat. Demi Allah saya tidak ragu saya selamat. Kenapa? Karena yang mengadiliku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bertemu dengan nama Allah Al-Karim. Al-Karim itu alladzi idza qadira afa.
Al-Karim itu adalah yang maha baik. Dalam arti idza qadira afa. Ketika Allah begitu mampu menghukum, tapi Allah lebih memilih memaafkan. Maka sekali lagi, tidak usah terlalu suudzon dengan hari kiamat itu. Besarkan husnuzon Anda tentang kiamat, dan besarkan husnuzon Anda tentang Allah. Betul Allah itu Malik, di tangannya segala keputusan surga dan neraka. Tapi Allah udah katakan, aku Malik, tetapi aku juga Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ya, dua kasih sayang Allah mendampingi Malik itu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua kasih sayang. Baru kemudian Allah katakan Malik. Allah nggak menyebutkan Malik itu dengan didampingi satu kasih sayang, tidak. Ar-Rahman, Malik, enggak, alhamdulillah enggak demikian. Allah sebutkan dua kasih sayangnya Ar-Rahmanir Rahim. Setelah itu Allah menyebutkan Malik, kekuasaan, keputusan, Malik Yaumiddin. Tapi walaupun demikian kita tetap sungguh-sungguh beramal. Jadi saya takut kita ini ditumpangi setan. Maksud Anda begini, Anda sungguh-sungguh beramal, tapi kemudian habis-habisan suudzon terhadap akhirat. Kenapa Anda harus berdoa, berzikir, salat, puasa, zakat? Kenapa Anda harus beramal saleh? Agar Anda husnuzon terhadap akhirat Anda. Jangan salah pasang. Baiklah jamaah sekalian, jam 11:10 demikian dulu. Kita lebih cepat kali ini karena saya lagi uzur juga, lagi kurang sehat. Saya demam sudah beberapa hari. Masalahnya kalau nggak ngaji hari ini, tanggal 26 saya mau pergi umroh. Takutnya nanti kita nggak ngaji lagi, liburnya kepanjangan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kiat globalnya satu. Apa itu? Tauhid. Kalau antara Anda dengan Allah masih ada pihak ketiga, nggak mungkin akrab itu ada. Ya, antara Anda dengan Allah masih ada pihak ketiga ini mungkin anak, pihak ketiga ini mungkin kesibukan. Kalau masih ada pihak ketiga antara Anda dengan Allah, Anda nggak akan akrab. Tapi ketika Anda berzikir dan ini antara Anda dengan Allah, tidak ada siapa-siapa lagi, pasti akrab. Pasti akrab. Nggak mungkin tidak. Akrab dengan Allah itu bukan sesuatu yang susah. Ini nomor satu. Nomor dua, hindari dosa. Hindari dosa. Begini, Ibu. Polisi ngajak perampok minum kopi. Yang bayarin polisi, yang neraktir polisi. Akrab nggak tuh? Ini polisinya bukan untuk nangkap, murni kamu saya ajak bukan lagi ngintelin. Kamu saya ajak murni pengen neraktir kamu ngopi. Kamu gak usah khawatir. Saya tidak sedang ngintelin, tidak. Bebas aja. Tapi si perampok ini merasa akrab nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Yang baik dan yang buruk itu nggak mungkin akrab. Makanya di kitab Al-Fawaid, Ibnu Qayyim mengatakan ada 6 hukuman dosa ngeri sekali. Ngeri sekali. Baik, ada 6 ya. Hukuman dosa, ya mungkin Anda nggak kehilangan anak, Anda kehilangan uang, nggak kehilangan kendaraan. Tapi 6 malapetaka di balik dosa ini sudah cukup membuat kita ketakutan.
Yang pertama apa? Kalau dosa udah banyak, qillatut taufik, Allah mengurangi taufik. Sehingga tidak diberikan Allah taufik dalam duniawi, dalam beragama juga. Allahu Akbar. Ketika berkawan tidak ada taufik Allah. Berkawanlah dengan seseorang yang ternyata penipu. Ketika buka usaha tidak ada taufik Allah. Bukalah usaha, akhirnya bangkrut. Ketika akan menikah, Allah nggak ngasih taufiknya, ketemulah dengan seorang yang nyakitin sepanjang masa. Allah nggak ngasih taufik untuk dunia Anda, tapi Allah juga nggak ngasih taufik untuk akhirat Anda. Malam nggak dikasih taufik untuk sholat malam, keluar rumah nggak dikasih taufik untuk baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Selesai subuh nggak dikasih taufik untuk zikir pagi. Ini hukuman pertama karena dosa. Apa itu? Allah cabut atau Allah sedikitkan taufik. Hukuman dosa nomor 2, ya Allah, nomor 2 ini ngeri sekali. Khafaul haq. Sulit untuk faham kebenaran. Sulit untuk mengerti kebenaran nih. Riba tidak boleh. Riba itu laknat. Datanglah si fulan ini, tapi kan masalahnya kan, waduh. Tapinya kamu, masalahnya kamu nunjukin betapa kamu nggak bisa memahami kebenaran ini. Itu dosa kamu yang membuat kamu tapi 100 kali. Sejelas-jelasnya kebenaran disampaikan kepada orang yang banyak dosa, tetap saja dia akan ngeles. Tapi jangan berpikir dia ngeles karena dia cerdas. Dia ngeles karena dia sedang dihalangi Allah untuk melihat kebenaran. Auzubillah. Ini hukuman dosa nomor 2. Sulit untuk memahami kebenaran. Hukuman dosa nomor 3, khumulu zikir. Allahu Akbar. Nomor 3, ibu hati-hati nomor 3. Apa itu khumulu zikir? Sedikit berzikir. Keluar rumah tidak ada zikirnya, selesai wudhu tidak ada zikirnya, pagi sore tidak ada zikirnya, mau tidur nggak ada zikirnya, makan juga lebih sering Bismillah awaluhu wa akhiruhu daripada asli. Ini 2 suap dulu baru diingatin. Udah Bismillah belum? Khumulul zikir, ternyata sedikitnya Anda berzikir, itu dosanya Anda yang membuat itu sedikit. Baik. Contoh nomor 3 ini Anda jangan menghindar. Karena ini pasti. Di antara bukti sedikitnya berzikir, sedikitnya baca Quran. Sedikitnya baca Quran. Kaum salafus soleh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak hatam Quran sekali 40 hari itu ya aib. 40 hari tidak hatam Quran itu aib kalau zaman dulu. Ya sekarang kalau hatam Quran 40 hari kok luar biasa. Luar biasa kalau untuk zaman sekarang. Kalau dulu tuh aib. Baik, ini bahaya dosa nomor berapa ini? Kalau 5 aja sekalian. Hukuman dosa berikutnya saya nggak tahu nomor berapa. Baik. Baik, yang pertama tadi apa sih? Sedikit taufik. Susah melihat kebenaran. Nomor 3, sedikit berzikir. Di antara zikir yang sedikit-sedikit baca Quran. Baik. Kemudian berikutnya adalah nafratul khalq. Ya salam, nafratul khalq nomor 4. Apa itu? Anda akan dijauhi orang-orang baik. Anda akan dijauhi orang-orang baik. Jiwanya orang-orang baik itu ada alarmnya. Ini orang baik, ini orang jahat, ada alarm. Dia nggak mau dekat-dekat. Oh, kalau saya nggak mengada-ada. Bagian akhir dari surat Maryam Allah jelaskan itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Baik. Jadi kalau dosa ini udah banyak, orang-orang baik akan jauhin Anda. Sekarang coba pikirkan aja dampaknya. Ketika Anda susah, yang nolongin siapa? Orang baik. Ketika Anda gelisah, yang ngasih hiburan siapa? Orang baik. Ketika Anda sakit, yang ngunjungin siapa? Orang baik. Nah kalau orang baik ini semuanya pergi,
Sepilah Anda dengan dunia yang sangat ramai ini. Sakitnya Anda nggak ada yang datang. Melaratnya Anda nggak ada yang liatin. Hutang piutang kemana-mana nggak ada yang mau bantu. Kenapa? Yang bisa bantu Anda, menyanggah Anda, menolong Anda orang baik dan mereka udah pergi. Kenapa mereka pergi? Dosa Anda yang membuat mereka nggak akan mendekat. Keberapa nih? Keempat. Ini 5 betul. Yang kelima sekarang. Yang kelima itu pertanyaan ibu. Hukuman dosa yang kelima adalah al-wahsyatu bainal abdi wa bainallah. Tidak akan ada rasa akrab dengan Allah. Gak akan akrab sama sekali. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi gak ada akrabnya dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Itu tadi gampangnya, bandingannya. Perampok diundang ngopi oleh polisi. Bukan untuk ngintelin, semata-mata buat ngopi barangan. Nggak mungkin akrab. Nah, maka hukuman dosa yang kelima, apa itu? Nggak ada akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Hampa salat, hampa istighfar, hampa zikir, hampa baca Quran. Nggak ada akrab, semuanya hampa. Baik, hukuman dosa yang keenam, apa yang keenam? Man'ul ijabah. Doa Anda nggak bakal didengarin oleh Allah. Ya Allah tolonglah aku ya Allah. Ya Allah bantulah ya aku ya Allah. Allah nggak mau dengar lagi. Kenapa? Anda sendiri yang menumpuk kesalahan Anda di depan Allah. Anda nggak mau mengabulkan perintah Allah, lalu Anda minta agar Allah mengabulkan doa Anda. Itu tidak bagus juga. Baik. Jadi yang pertama, supaya akrab dengan Allah, yang pertama tauhid. Esakan Allah. Ketika Anda bersama Allah, jangan ada pihak yang kedua. Anda zikir, ini antara Anda dengan Allah kan? Jangan ada pihak kedua dalam pikiran Anda. Kalau Anda baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tapi pikiran ini soal anak yang mau lamaran minggu depan. Jelas. Kok ada pihak ketiga antara Anda dengan Allah? Enggak mungkin akrab lah. Maka saya bilang tadi, hubungan dengan Allah, semua hubungan, mau zikir, mau salat, mau doa, mau tawakal, semua hubungan dengan Allah, konsepnya adalah tauhid. Apa itu? Jangan ada pihak ketiga antara Anda dengan Allah ketika Anda berhubungan dengan Allah. Jadi konsep tauhid. Yang kedua dosa, bersihkan dosa. Kemudian nomor tiga biar akrab dengan Allah, fahami bahasa-bahasa Anda dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa. Ini fahami kata per kata, fahami sebagus-bagusnya, fahami sebanyak-banyaknya. Kalau itu Anda udah faham, insya Allah keakraban itu akan muncul. Baiklah Bapak Ibu, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah. Dengan memberikan kode 300 di belakangnya, contoh, Rp10.300.000, syukron, wa jazakumullah.